selamat datang di perkuliahan Teknik Pemrograman dan Produksi Numerical Control atau TPPNC. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai CNC simulator, yaitu Swansoft CNC Simulation. Jadi langsung aja Anda buka softwarenya, kemudian Anda klik di sini. Anda bisa memilih jenis mesin CNC apa yang ingin Anda pakai, Anda simulasikan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan pakai jenis Sinumerik 802D M. Belakangnya ada M-nya, artinya apa? Dia untuk CNC milling. Nah, kalau dia T, ada itu untuk CNC turning ya. Oke, langsung pilih ini, centang mark inscription, kemudian run. Nah, kita sudah running softwarenya. Oke. Nah, ini adalah software CNC sih untuk tipe mesin Sinumerik 802DM. Nah, Anda perhatikan di sini ada gambar mesin CNC ya. Kemudian di sini ada panel. Nah, di balik panel ini ada ada panel lagi, ada panel layar. Oke. Nah, di sini Anda perhatikan ada auto MDI job gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan setting material, kemudian manajemen tools sampai setting 0 untuk di software ini, supaya kita bisa mensimulasikannya. Nah, pertama kita harus paham dulu scroll fungsinya ya. Fungsi scroll mouse Anda itu untuk zoom in dan zoom out. Oke. Nah, kemudian kalau scrollnya itu Anda klik, Anda bisa rotate gambar ini. Nah, kalau scroll Anda putar, Anda gerakkan, itu Anda zoom in dan zoom out. Nah, kemudian coba klik mouse sebelah kiri. Nah, kalau Anda klik, langsung dia akan rotate ya. Nah, caranya gimana supaya fungsinya beda? Anda arahkan ya, mouse-nya pilih ke bagian ini, pan view. Anda klik pan view, nanti Anda klik kiri, itu sudah dia bisa untuk dibuat menggeser. Oke ya, sampai sini sudah jelas untuk fungsi dasar. Nah, sekarang kita mulai nih masuk ke penggunaannya. Nah, kalau kita bicara soal mesin CNC, pertama kita bicara soal material kerja. Nah, cara untuk men-setting material kerjanya untuk di software ini, Anda sangat mudah sekali caranya. Anda masuk ke bagian workpiece, kemudian pilih stock size and WCS. Nah, di sini Anda bisa memilih jenis workpiece-nya. Kalau Anda milih kan berarti workpiece-nya ya jenisnya balok atau kubus ya. Kalau untuk turning kan silinder. Nah, Anda pilih ini, Anda set materialnya. Ini bisa Anda klik, Anda bisa pilih ya jenisnya macam-macam. Kita pakai yang standar aja, 08F low carbon steel. Nah, kemudian kita bisa atur dimensinya di sini, panjang kali lebarnya berapa. Misalkan saya ingin lebarnya katakanlah 250 mili, kemudian panjangnya saya mau 500 mili. Nah, kemudian tebalnya saya mau 60 mili. Setelah itu, nah di sini ada tulisan save into register. Ini adalah memori G-code-nya. Jadi G-code itu G54555657 ini untuk menyimpan setting ini. Misalkan saya simpan di G55. Oke, saya simpan di G55. Setelah itu saya pilih replace workpiece. Ini dicentang supaya bisa berubah workpiece-nya. Kalau kita klik OK, simsalabim, nah workpiece-nya sudah berubah. Tuh, kita sudah mengatur workpiece di sini. Oke ya. Workpiece sudah kita atur, kemudian supaya tampilannya ini lebih jelas ya, Anda klik display, ini Anda bisa atur mau mesinnya ini pakai suara atau enggak kayak gitu. Nanti ini bisa simulasikan juga suaranya, kalau dia spindle-nya berputar ada suara spindle sedang berputar. Tapi kita coba aktifkan aja ya. Di sini untuk show machine. Nah, fungsinya buat apa? Ini bisa menghilangkan part-part mesinnya. Misalkan saya klik, nah ini bisa hilang. Saya klik lagi, nah bisa hilang. Ini bisa muncul semua lagi. Nah, misalkan seperti ini saja, biar jelas. Oke.
Nah, kemudian apa lagi yang mau kita setting? Clamp. Nah, clampnya saya mau pakai ragum. Ya, biasanya kan kita pakai ragum. Oke, kalau gitu caranya Anda pilih ke workpiece, Anda pilih workpiece clamp. Nah, workpiece clamp ini Anda pilih vice di sini, ini adalah ragum. Anda bisa atur ketinggiannya. Ketinggian yang muncul di permukaan. Misalkan saya mau ketinggiannya 10 mili yang muncul. Nah, kemudian ini posisinya. Nah, posisi tengah-tengah. Oke, saya pilih oke. Nah, dia sudah naik benda kerjanya. Nah, setelah benda kerjanya siap, ya, sekarang saya mau setting toolsnya atau pahatnya. Nah, kita setting. Nah, sebelum itu saya mau menunjukkan di sini tidak ada pahat sama sekali. Ya, tidak ada pahat di sini. Ini tidak ada pahat sama sekali. Sekarang kita mau atur supaya pahat itu bisa kita gunakan. Nah, caranya adalah Anda masuk ke bagian Machine Operation, ya, kemudian pilih Tool Management. Anda klik. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Misalkan Tools number 1, number 2, number 3. Nah, ini jenisnya banyak sekali. Dan kita asiknya adalah kita bisa atur spesifikasinya seperti panjangnya, diameter, kemudian materialnya. Oke, misalnya untuk mengaturnya Anda double klik di sini. Nah, kemudian Anda pilih misalkan diameternya saya ingin diameternya 5 mili. Tuh. Kemudian materialnya saya pengen HSS, High Speed Steel. Tipe pahatnya flat. Oke, saya pilih. Nah, settingan saya ini saya bisa masukkan ke mesin simulasinya. Nah, saya pilih add to magazine, kemudian ini kan Anda lihat ini kalau perhatikan ada space di sini ya. Nah, ini tool station namanya di sini. Nah, tool station yang nomor berapa? Nah, saya pilih misalkan tool station nomor 10. Nah, posisinya di sini. Ya, muncul kan dia sudah. Tadi nggak muncul, sekarang sudah muncul. Oke. Nah, kemudian saya klik OK di sini. Kalau Anda mau ganti toolsnya posisinya, Anda bisa unmount atau mount gitu. Dimuat atau tidak dimuat. Oke. Saya pilih. Nah, tool sudah masuk ke magazine. Sekarang PR kita selanjutnya adalah kita ingin memasang tools ini ke spindle. Nah, caranya adalah kita menggunakan G-code untuk memasangnya. Oke ya, saya coba posisinya saya atur dulu supaya mudah kelihatan. Oke, misalkan sini. Nah, saya masuk ke MDI. Jadi kalau Anda mau masukkan G-code, ini ubah ke settingnya MDI. Nah, Anda masukkan MDI, Anda klik di sini. Nah, di sini Anda bisa ketik-ketik G-code-nya. Nah, untuk mengatur tools, ya, mengatur pahat, kita mau install pahatnya ke spindle. Caranya adalah pertama masukkan kode T, ya, untuk tools. T-nya tadi T berapa? Tool 1, ya. T 1 dan 0, 10. Karena kita pilih tadi magazine 10. Ya, T10 spasi M6. Ya, kalau seperti ini, kita masuk ke panel yang tombol. Ya, klik aja buat ganti-gantinya itu diklik aja tempat yang kosong ya. Ini tempat yang kosong di sini. Nanti dia ganti-ganti posisi. Memang posisinya tumpang tindih, jadi ya mesti jeli ya, seperti ini. Oke, MDI sudah kita pilih, kemudian langkah selanjutnya adalah kita on kan ini. Nah, oke, sekarang toolsnya sudah terpasang di spindle dengan diameter tools 5 mili. Nah, kita mau atur apa lagi setelah ini sudah terinstall gitu. Kita mau atur titik nolnya. Jadi titik nol itu sangat penting ya sebagai acuan ketika kita membuat G-code.
gitu. Caranya adalah seperti ini, saya ajari. Perhatikan, jadi Anda ubah dulu modenya ke mode jog. Jadi mode jog ini, ya, kita pilih jog, kemudian referensinya kita centang, kita pilih. Terus ini sumbu, ya, ini ada huruf X, Y, Z, ini untuk mengatur aksis di X, Y, atau aksis Z. Seperti itu. Nah, misalkan yang aksis X, ini saya polkan, ini saya fullkan. Aksis Y, ini juga saya fullkan. Z. Nah, oke. Ini adalah koordinat mesin 0, 0, 0 punyanya mesin ini. Nah, kemudian benda kerjanya kan posisinya ada di sini, ya. Benda kerjanya posisinya ada di sisi sebelah kiri. Ya. Kita mau sesuaikan, ya, koordinatnya. Nah, caranya itu pertama adalah masih di mode jog ini, seperti ini. Kita masuk ke bagian ini, workpiece setting. Ya, workpiece setting, Anda klik kiri, kemudian Anda pilih repeat position. Anda pilih repeat position. Nah, kemudian kita bisa pilih posisi yang mana yang mau kita jadikan acuan, seperti itu. Kalau saran saya, lebih baik posisi yang paling ujung. Kenapa? Karena kalau kita pilih di, misalkan ini bentuknya balok, ya, balok sini. Misalkan kita pilih di salah satu ujungnya gitu, satu ujung, nanti akan mempermudah kita untuk membuat G-code. Jadi arahnya itu kalau negatif ya cenderung ke negatif. Bayangkan kalau Anda arahkan di tengah-tengah, Anda mau geser ke kanan harus positif, Anda mau geser ke kiri negatif gitu. Jadi untuk mempermudah aja. Kalau di ujung kan, kalau ke kanan kan nggak ada benda kerja, jadi kita memikirkannya itu lebih mudah gitu G-code-nya. Nah, misalkan saya pilih ini di ujung, di sini misalkan ya, saya pilih, nah, dia akan bergeser sana. Nah, PR kita itu belum selesai. Sampai di sini, kita mau atur lagi. Kita mau atur apa? Kita mau atur di panel yang ini, panel layar. Nah, Anda perhatikan panel layar ini kan blank ya, atau blank, ini kosong, nggak ada. Nah, sedangkan kita mau atur titik nolnya, gitu. Titik acuan nolnya. Caranya kita ubah dulu ke MDI, bukan mid ya, tapi MDI. Nah, MDI. Nah, kita perhatikan di sini. Oke. Nah, kita masukkan lagi ke jog ya. MDI terus ke jog lagi seperti itu. Nah, di sini ada measure workpiece gitu. Measure workpiece kita pilih ya, kita pilih measure workpiece-nya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini akan kita modifikasi setting ini. Caranya ini Anda pilih bagian ini, sebelah sini, yang sebelah jauh ini. Nah, Anda bisa klik. Nah, ini akan muncul huruf-huruf dan angka. Nah, angka ini Anda bisa pilih. Tadi ingat, ini untuk menyimpan settingan G54 sampai G57. Misalkan saya pilih G55 kayak gitu. Nah, kemudian kita geser ke panah yang bawah. Ini direction-nya ini udah atur begini aja arahnya. Nah, ini set pass 0, 0,000. Oke. Nah, kalau udah, Anda pilih calculate. Tuh, untuk sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y, ini ngekliknya yang sebelah kanan ya. Kalau Anda klik sini nggak bisa, karena ini kan tempat huruf gitu. Anda pilih yang ini. Y, G55, ini udah oke. Pilih calculate. Kemudian Z, ini udah oke, settingannya oke, calculate, pilih. Nah, ini sudah kita atur. Oke, kalau udah kita atur, artinya apa? Koordinat ini ya di ujung itu koordinatnya ini, ya, koordinatnya ini. Nah, kita udah mengatur dia untuk X, Y, Z. Untuk X, Y, Z ini adalah 0, itu titik nolnya, 0,0,0. Tuh, berarti kalau kita masukkan G-code ya untuk ke arah sini, ya,
ya di posisi ini kita masukkan G-code, nanti ya acuannya dari sini. Jadi dari titik 0,0,0. Nah, ini kita udah enak kita masukkannya. Nah, seperti apa sih titik 0,0,0 itu? Coba kita lihat, kita zoom ya. Nah, itu. Jadi tepat menyentuh permukaan benda kerja. Di sana dia posisinya. Kemudian, seperti yang saya jelaskan saat sebelum UTS, bahwasanya titiknya itu ada di tengah-tengah dari pahatnya ini. Ada di aksis yang tengah-tengahnya. Oke, sekarang kita udah selesai men-setting titik 0. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa melakukan pemrograman ya pada mesin ini, walaupun secara virtual. Oke, sekarang kita ubah ke MDI. Nah, settingannya seperti ini. Nah, ini Anda klik ke bagian yang MDI block ini, Anda klik, kemudian Anda geser di keyboard Anda. Nah, geser ke kanan atau ke kiri, terserah. Nah, kemudian klik enter. Nah, ingat ya, jadi G-code itu dieksekusi atau dijalankan baris per baris. Nah, jadi Anda mesti mendefinisikan baris per barisnya dengan jeli. Tuh, jangan ditumpuk ya, di satu baris misalnya ditumpuk, nanti gerakannya bisa berbeda dengan apa yang Anda bayangkan. Misalkan Anda ingin gerakannya ke kiri dulu, habis itu ke bawah, terus ke kanan, terus ke bawah. Nah, tapi Anda memasukkan koordinat X, Y, Z-nya itu satu baris. Nanti kondisinya yang akan terjadi adalah dia akan bergerak diagonal, misalkan. Seperti itu. Nah, supaya jelasnya lagi, ini saya contohkan satu program simple saja itu. Kita contohkan di sini. Tapi sebelumnya saya mau geser dulu si ininya. Nah, saya mau geser dulu di Z-nya ini, saya angkat dikit gitu ya. Ini kalau kita lihat sumbu Z-nya ini bergeser. Nah, ini bisa naik. Jadi angka yang di sini itu adalah angka yang di sini ya, kelihatan di sini. Tuh. Oke. Nah, kita coba masukkan G-code-nya. Misalkan saya pakai G00 ya, rapid aja, G00 gerakan cepat. Nah, kemudian jenisnya adalah pemrogramannya absolute G00. Tadi settingnya G55. Terus saya mau si spindle ini putarannya 5000 rpm, jadi S5000 untuk spindle. Kemudian untuk awal memulai G-code M03 gitu. G90, G00, G55, S5000 M03. Nah, kemudian saya masukkan. Oh enggak, ini mau saya contohkan dulu. Kalau kita kodenya seperti ini, kita running, apa yang terjadi gitu ya. Oke. Kita running. Nah, Anda bisa lihat spindle-nya sudah berputar ya. Dia spindle-nya berputar. Kalau Anda perhatikan di sini putarannya adalah searah jarum jam. Putarannya searah jarum jam. Nah, kita bisa ubah itu dengan di sini. Tuh. Saya bisa ubah dengan ini. Tapi ini harus ubah ke jog mode dulu. Gitu. Nah, arahnya berubah ya. Tuh. Ini berubah. Ini arahnya berubah. Tuh. Oke, sekarang seperti ini. Setelah saya stop spindle-nya, saya masuk ke MDI-nya. Terus saya lanjut lagi edit G-code-nya di sini. Oke ya. Nah, sekarang
kita masukkan koordinat X, Y, dan Z. Misalkan X-nya saya buat 0, Y-nya saya buat 0, Z-nya saya buat 5, ya, Z5, seperti ini. Oke, kita lihat ya, kita running. Apa yang terjadi? Ingat ya, G90 berarti ini adalah tipenya absolut. Oke, kita akan pakai absolut terus nih. Nah, G90, kemudian Z-nya 5, artinya apa? Dia akan berada 5 mili di atas permukaan workpiece ini. Nah, sekarang kita lihat gerakannya. Oke, ternyata benar, ternyata gerakannya rapid ya, cepat. Ya, G00, kemudian 5 mili itu ya seperti ini kalau disimulasikan jarak 5 mili itu. Oke, sekarang kita coba modif lagi ya G-code-nya. Misalkan G-nya saya ubah jadi G01. Tuh. G01, kemudian F-nya itu saya ganti settingannya. Nah, ini F, di situ 6000. Saya mau buat F-nya 3000. Oke. F-nya 3000. Bisa kita mulai. Oh, ternyata Anda perhatikan di sini F-nya nggak berubah. Ya, F-nya nggak berubah. Kenapa F-nya nggak berubah? Gitu ya. Untuk settingan T, F, dan S-nya ini. Nah, simak terus video ini. Kita akan bahas kenapa itu, cara pengaturannya seperti apa. Nah, sekarang kita atur lagi ya. Kita ubah ke jog dulu, kita stop dulu. Nah, saya mau menunjukkan gerakan pahatnya. Oke. Nah, kita masuk ke MDI. Oke ya, seperti ini. Z5. Saya masukkan lagi X0, Y0, kemudian saya buat di Z-1. Ya, Z-1. Z-1, artinya dia pahatnya udah turun ya. Pahatnya turun. Kemudian saya mau dia gerak di X negatif 100, Y-nya 0, Z-nya min 1, kemudian saya pengen dia bergerak di arah, udah min 100, Y0, Z-nya min 1, terus ini absolut ya, ini absolut, kemudian saya pengen dia di X-nya tetap di X minus 100, Y-nya itu gerak ke minus 80, kemudian Z-nya minus 1, seperti itu. Terus gerak di X-nya 40 ya. Tapi minus karena apa? Karena ini absolut ya. Saya pengen bikin gerakan kotak gitu. X-nya minus 40, Y-nya kita coba berapa nih kira-kira. X minus 100 ya 0, Z minus 1.
kemudian X minus 100, ya minus 80, artinya dia ke bawah ya. Oke, berarti X-nya ini tetap ya, X minus 100, ada yang salah di sini. Saya mau si Y-nya ini, Z-nya dulu aja deh, Z-nya dulu min 1, supaya jelas ya. X, Y, Z, di sini Anda perhatikan, berarti dia dari 5 mili ini, acuannya kan permukaan ya, turun 1 mili, kemudian ke X minus 100, artinya dia setelah turun itu dia akan geser di X minus 100, kemudian saya pengen dia gerak ya ke arah Y, tapi X nya tetap ya, X minus 100, terus itu Y nya minus 80, oke. Kemudian saya ingin dia gerak ke kanan, artinya apa? X nya berubah ya, X nya berubah, misalkan saya pengen dia X nya di minus 40 jaraknya, artinya 40 mili dari ini titik acuan ya, 40, berarti gerakannya sejauh 60 mili itu. Untuk Y nya dia di Y yang tetap ya, minus 80, dan Z nya min 1. Oke. Kemudian kita buat lagi gerakannya di X minus 40. Kemudian di sini yang berubah adalah Y-nya. Y-nya itu saya mau buat dia di Y minus 20 dan Z-nya minus 1. Oke, seperti ini. G-code untuk menguji settingan kita. Kita posisikan dulu. Seperti apa kira-kira gerakannya. Oke, kita running. Nah, dia akan turun, terus gerak. Nah, dia mulai mengeksekusi perintah ini. Nah, baris per baris. Kemudian ini dia akan gerak ke atas. Oke. Kemudian setelah selesai, G-code reset lagi ke awal. Demikian ya untuk pertemuan awal ini, untuk cara men-setting material, kemudian tool management, dan juga demonstrasi untuk gerakan dan setting G-code-nya. Jadi kita sudah praktikkan di pertemuan awal ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat Anda. Jangan lupa install Swansoft ya di LMS. Kemudian ikuti tutorial yang sudah saya kasih ini. Ya, insya Allah ini bermanfaat. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.